Yang pertama ada ilmu ekonomi dan ekonomi SDM. Pengertian dari ilmu ekonomi sendiri yaitu sumber daya ekonomi atau human resource mengandung dua pengertian. Yang pertama, sumber daya manusia atau SDM mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini, SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang atau jasa. Pengertian yang kedua yaitu menyangkut dengan manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara fisik. Kemampuan bekerja diukur dengan usia atau orang dalam usia kerja yang dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau manpower. Secara singkat, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja atau working age population. Yang kedua ada ilmu ekonomi dan ekonomi SDM. Kedua pengertian SDM mengandung aspek kuantitas dalam arti jumlah penduduk yang mampu bekerja dan aspek kualitas dalam arti jasa kerja yang tersedia dan diberikan untuk produksi. Pengertian atas jasa juga menegaskan bahwa SDM mempunyai peranan sebagai faktor produksi, sebagaimana halnya dengan faktor-faktor yang lain. SDM sebagai faktor produksi juga terbatas. Pendayagunaan SDM untuk menghasilkan barang atau jasa dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, yang mempengaruhi jumlah dan kualitas SDM, dan faktor yang kedua yaitu faktor dan kondisi yang mempengaruhi pengembangan perekonomian yang kemudian mempengaruhi pendayagunaan SDM. Ekonomi sumber daya manusia berusaha menerangkan bagaimana memanfaatkan SDM sebaik-baiknya agar menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan masyarakat dengan 3 hal, yaitu 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja. 3. Pasar kerja di mana terjadinya proses mempertemukan lowongan kerja dan pencari kerja. Ilmu ekonomi dan ekonomi SDM. Penyediaan tenaga kerja mengandung pengertian jumlah penduduk yang sedang dan siap untuk bekerja dan pengertian kualitas usaha kerja yang diberikan. Kenyataan juga menunjukkan tidak semua tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja siap untuk bekerja, karena sebagian masih bersekolah, mengurus rumah tangga, dan golongan lain sebagai penerimaan pendapat. Pengertian tenaga kerja juga dipengaruhi oleh lamanya orang bekerja setiap minggu. Lamanya orang bekerja setiap minggu tidak sama. Selanjutnya, penyediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh tingkat produktivitas kerja. Banyak orang yang bekerja keras, tetapi banyak juga yang bekerja dengan sedikit usaha. Hasil yang diperoleh dari dua cara tersebut akan berbeda. Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar, serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya tidak perlu menjadi masalah bila daya dukung ekonomi yang efektif di negara itu cukup kuat, memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat, termasuk penyediaan kesempatan kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi ilmu ekonomi tenaga kerja sebagai suatu subsistem pada sistem ekonomi. Yang perlu kita ketahui pertama kali yaitu ilmu ekonomi tenaga kerja merupakan suatu sistem hubungan yang terorganisasi dan juga merupakan suatu subsistem pada sistem ekonomi yang lebih luas. Ilmu ekonomi tenaga kerja memusatkan perhatian pada tingkah laku perorangan dalam peranan mereka sebagai pemasok jasa tenaga kerja dan sebagai pihak peminta yang membutuhkan jasa tenaga kerja tersebut.
Nah, di sini jasa tenaga kerja yang dibutuhkan dapat berubah sewaktu-waktu, yaitu ketika aktivitas bisnis meningkat, mereka membutuhkan lebih banyak pekerja untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Sebaliknya, permintaan terhadap pekerja menurun ketika aktivitas bisnis lesu atau sedang kurang baik. Di dalam pasar tenaga kerja, permintaan dan penawaran secara bersama-sama menentukan jumlah yang akan dipekerjakan, serta upah yang akan diterima. Dalam hal semacam ini, pasar tenaga kerja adalah sama dengan pasar barang. Misalnya dalam penjualan ikan. Pada kedua pasar tersebut, pilihan para pembeli dan penjual tercermin dalam gambaran perubahan yang terjadi di pasar. Oleh karena itu, permintaan tenaga kerja berhubungan terbalik dengan tingkat upah. Mengapa demikian? Ketika tingkat upah naik, bisnis kurang bersedia merekrut tenaga kerja lebih banyak karena mahal. Karena hal itu meningkatkan biaya produksi mereka. Sebaliknya, upah yang rendah mendorong bisnis untuk meminta lebih banyak tenaga kerja. Karena mereka tahu bisa meningkatkan produksi dengan menambah lebih banyak pekerja, sehingga lebih menguntungkan pemilik bisnis tersebut. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Nathanael Tetol, NIM 2020-512. Ilmu ekonomi tenaga kerja sebagai suatu subsistem pada sistem ekonomi. Pasar tenaga kerja mempunyai satu ciri yang unik dan dipandang cukup dapat membedakan dari semua pasar yang ada. Dilihat dari segi faktor-faktor produksi dan dari semua pasar produksi. Mengingat bahwa penyedia peralatan mesin atau pihak penyediaan gandum sedikit pun tidak peduli terhadap bagaimana atau di mana peralatan mesin atau gandum dipergunakan, jika sudah dijual, maka hal ini berbeda kenyataan dengan pihak penyediaan jasa tenaga kerja. Alfred Marshall, tingkah laku manusia dalam produksi tidak dapat dibeli atau dijual, seperti halnya peralatan mesin atau lain-lain pelaku produksi yang bersifat materi. Para pekerja menjual jasa, tetapi dirinya sendiri tetap memiliki kepribadian. Berdasarkan kenyataan itu, maka peroranganlah yang menjual jasa tenaga kerja. Seorang pekerja akan melihat terlebih dahulu suatu rangkaian kondisi kerja, dalam kurung berupa letak dan keadaan lingkungan, tempat bekerja, jaminan tugas pekerjaan, kesempatan untuk memperoleh kemajuan dalam pekerjaan, dan lain-lain, sebelum mengambil keputusan untuk menerima lowongan kerja. Fakta ini menimbulkan hal-hal rumit yang mutlak memberikan ciri perbedaan antara pasar tenaga kerja dengan pasar lainnya, sehingga seorang peninjau secara selayang pandang tidak mungkin dapat mengenal bahwa pasar tenaga kerja itu pada hakikatnya adalah suatu jenis pasar juga. Kegagalan yang dialami oleh banyak orang dalam mengenali implikasi hukum permintaan dan penawaran bagi pasar tenaga kerja sejak zaman dahulu telah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mempunyai akibat yang tidak dapat diramalkan sebelumnya dan sering tidak dimengerti oleh para penganjurnya. Pasar tenaga kerja. Pengertian pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja, di dalam pasar ini ialah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja, sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Fungsi yang pertama berfungsi untuk sarana penyaluran tenaga kerja, berfungsi untuk sarana mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan, berfungsi untuk sarana mempertemukan pencari kerja dan orang-orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Kemungkinan ini dapat diartikan terhadap seluruh pelaksanaan pasar tanpa mengurangi pengertian kita tentang logika sistem harga sebagaimana yang diterapkan terhadap pasar tenaga kerja. Model dasar ini dibentuk dengan cara membuat anggapan bahwa semua yang akan menyetujuinya
adalah tidak realistis, tetapi akan sangat mempermudah analisis dengan cara menangani suatu permasalahan pada suatu saat. Maka dugaan terhadap permasalahan itu dapat dipecahkan dengan baik. Baik, untuk slide yang berikutnya yaitu tentang pasar tenaga kerja. Apa itu pasar tenaga kerja? Pengertian pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja dalam pasar ini ialah pencari kerja atau pemilik tenaga kerja. Sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Nah, sedangkan fungsi dari pasar tenaga kerja yang pertama ialah berfungsi untuk sarana penyaluran tenaga kerja. Yang kedua, berfungsi untuk sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan. Dan yang ketiga, berfungsi untuk sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Baik, yang berikutnya, di slide berikutnya itu manfaat pasar tenaga kerja, yaitu ada 3. Yang pertama, bermanfaat untuk membantu para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Yang kedua, bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir, bermanfaat untuk membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja. Sekian dari saya. Terima kasih.